Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Dan dari sini, maka dia frekuensinya menggunakan frekuensi 20. Kalau mau merubah 30, tinggal kita tekan yang tombol terhubung ke S5, 30. Kalau mau jadi 40, kita hubungkan ke yang S4, 40. Yang terhubung ke S6, kalau S5 dan S6 aktif, maka akan menjadi 5. Ini saya berada di lab aplikasi Mekatronika, tetapi fokus diskusi untuk hari ini adalah bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter, di mana kecepatannya akan kita atur dengan multi-step speed operation. Ya, jadi di belakang saya di sini sudah ada beberapa tulisan catatan yang nanti akan membantu diskusi kita hari ini. Oke, mari kita mulai. Jadi ini adalah gambaran layout dari inverter kita. Kita menggunakan inverter Yaskawa V1000, di mana di sini inverternya adalah untuk powernya dia menggunakan sumber AC 3 pas 380. Terus kemudian untuk outputnya di sini juga AC 3 pas, ya, 380 volt. Nah, seperti halnya inverter yang lain, ya, semua inverter itu pasti dilengkapi dengan tombol-tombol yang ada di panel. Di sini yang akan berguna untuk pengaturan parameter kita. Terus kemudian ada digital input, ya, untuk di inverter Yaskawa di sini ada S1 sampai S7 dilengkapi dengan satu common SC. Terus kemudian ada analog input, ya, A1, A2, gitu ya. Terus di sini ada commonnya, di sini ada tegangannya yang bisa kita hubungkan dengan potensio, ya, ataupun nanti sensor yang memiliki analog input baik tegangan maupun arus. Terus di sini ada analog output, terus kemudian ada digital output, ya. Nah, sebenarnya untuk yang di inverter Yaskawa V1000 di sini ada pulsa input juga, ada pulsa output juga. Ya, terus di sini inverter yang ada di sini nanti seperti halnya inverter yang lain juga pasti dilengkapi dengan bagaimana kita mengatur parameter untuk menjalankan dan kemudian bagaimana mengatur parameter untuk pengaturan kecepatan. Nah, untuk standar wiringnya yang nanti akan kita gunakan, ya. Jadi nanti kita akan menjalankan output inverter atau menjalankan motor listrik dari start stop yang ada di sini dan juga dari tombol yang ada di luar, gitu ya. Maka nanti kita perlu mengatur parameter untuk menjalankan. Dalam hal ini adalah run command. Itu di parameter B102. Kalau kita isi 0, maka dia menjalankan dari start stop yang ada di sini lokal. Kalau kita isi 1, dia akan menjalankan dari luar. Semua inverter selalu begitu. Terus kemudian untuk frekuensi reference, ya, frekuensi reference kita isi 0 nanti, ya, karena kita akan menggunakan metode multi-step speed operation untuk pengaturan kecepatan kita. Maka kalau kita isi 0, nanti pengaturan frekuensinya itu bisa dilakukan secara lokal yang ada di panel di sini atau bisa menggunakan metode multi speed, ya, multi speed, ya, karena kita akan menggunakan multi speed. Kalau di sini diisi 1, ya, kalau di sini diisi 1, ya, maka di sini adalah remote, ya, yang bisa digunakan adalah menggunakan analog input misalnya, gitu ya. Nah, ini kita isi 0, jadi ini kita isi 0. Nanti kita juga akan mencoba baik ini 0 maupun 1, ya, untuk menjalankannya. Nah, kemudian dari parameter yang sebelumnya sudah kita pelajari menggunakan V1000 Programming Simulator, kita akan melakukan di sini secara real, gitu ya. Maka di sini kita perlu melakukan proses wiring. Nanti kita akan wiring di S1, S2, terus kemudian S5, S6, S7. Jadi nanti S1, S2 di sini ini fungsinya untuk menjalankan, ya, dari remote. Kalau menjalankan dari lokal nanti dari sini, ya, dari start stop sini. Nah, sedangkan yang
S5, S6, S7 ini yang digunakan untuk multi step speed kita, ya. Jadi ada 3 input yang nantinya akan kita gunakan untuk pengaturan kecepatan. Karena 3 input, maka kita akan ada 8 kemungkinan, ya. Nah, nanti bagaimana 8 kemungkinan itu akan saya jelaskan, ya. Nah, di sini pertama kali setting yang harus dilakukan tadi, parameternya untuk mengatur kecepatan untuk menjalankan itu di B101 kita isi 0, di B102 untuk menjalankannya kita bisa nanti isi 0. Kalau kita mau menjalankan dari remote kita isi 1, ya. Terus kemudian, nah ini yang penting saat kita akan menggunakan multi step speed reference kita, gitu ya. Maka kita perlu mengatur fungsi dari terminal yang ada di S1 dan S7. Jadi S1 sampai S7 digital input itu bisa difungsikan untuk macam-macam, gitu ya. Nah, karena kasus kita akan menggunakan multi step speed reference, maka nanti S5, S6 sama S7 itu akan kita atur sebagai multi step speed reference. Jadi nanti H105 itu parameternya di H105, di mana H105 itu adalah parameter untuk S5, ya, parameter untuk S5 itu kita isi 3. Maka kalau kita isi 3, S5 ini akan berfungsi sebagai multi step speed reference 1. Berturut-turut H106 yang digunakan untuk terminal S6 itu kita isi 4, maka jadi multi step speed reference 2. H107 di mana ini untuk S7, ya, terminal S7 kita isi 5, berfungsi sebagai multi step speed reference 3, ya. Nah, bagaimana kecepatan itu nanti bisa kita atur? Itu kita menggunakan yang ada di parameter D101 sampai D108. Tadi kan kita ada 3, ya, ada 3 input, maka ada 8 kemungkinan, ya, dari tabel kebenaran ini. Semuanya mati sampai kemungkinan ke-8 semuanya hidup. Ya, S5, S6 sama S7-nya semuanya on atau semuanya mati atau S5-nya saja yang on, itu nanti akan mempengaruhi frekuensi kita, yang akan menentukan frekuensi kita. Nah, kita lihat di sini. Ya, parameter di D101 itu adalah isinya nanti frekuensi, ya. D101 sampai D108 itu adalah frekuensi yang nantinya akan dijalankan. Nah, D101 itu akan digunakan apabila S5, S6 dan S7 ini semuanya off, gitu ya. Jadi tombol ini tidak ada yang kita tekan, maka S5, S6, S7-nya ini karena off, maka nanti frekuensinya yang dibaca adalah frekuensi yang tertulis di D101. Ya. Tetapi kalau misalnya kita S5-nya itu on, S6-nya off, S7-nya off, maka nanti frekuensinya yang digunakan itu adalah frekuensi yang tertulis di D102. Dan seterusnya sampai kalau ketiga-tiganya on, maka frekuensi yang digunakan adalah frekuensi yang tertulis di D108. Nah, nanti D101 akan kita isi 10 Hz. D102 20, D103 25, D104 30, D105 35, D106 itu 40, D107 45, D108 50. Ya. Jadi nanti akan kita isi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menjalankan, kalau run command-nya kita isi 0, ya, maka kita menjalankan dari sini. Motor akan berputar. Nah, berputarnya pertama karena di sini ketiganya off, maka frekuensi yang pertama kali digunakan adalah di D101. Nah, apabila kita ingin merubah frekuensinya, misalnya belt conveyor harus diatur kecepatannya lebih kencang, atau pompanya harus lebih kencang, misalnya gitu ya. Maka kita tinggal mengaktifkan, ya, tombol atau sensor yang terhubung ke S5, S6 atau S7. Misalnya kita ingin berputar 40 Hz, gitu ya. Maka yang akan kita aktifkan adalah tombol yang 5 sama tombol yang terhubung ke 7, ya, S5 sama S7. Kalau aktif otomatis frekuensinya berubah jadi 40.
Ya, jadi nanti kita akan membuat rangkaiannya, mengatur parameternya, dan kita coba secara langsung di inverter Yaskawa V1000 kita untuk mengendalikan motor AC 3 pas dengan multi-step speed operation atau reference. Nah, ini adalah programming simulatornya. Jadi nanti kita akan mengatur kecepatan motor AC 3 pas kita dengan menggunakan multi speed input. Nah, untuk itu kita akan mudah kalau kita membaca manualnya. Ini adalah technical manualnya. Terus kemudian dari sini apa yang perlu kita perhatikan di manualnya? Di manualnya adalah kita menuju ke programming, ya, ke programming, ke parameternya. Ini parameter detailnya, ya. Nah, parameter detail yang akan kita lakukan, yang jelas kita akan menuju ke parameter B101. Ini adalah untuk frekuensi reference. Yang ini nanti yang penting digunakan untuk multi speed input kita. Jadi B101 itu nanti kita akan isi 0. Jadi nanti untuk pengaturan frekuensi kita menggunakan digital operator. Nah, digital operator di sini bisa menggunakan panel yang ada di inverter, bisa juga menggunakan multi speed reference, ya. Nah, maka nanti B101 yang merupakan pengaturan untuk kecepatannya kita isi dengan 0. Terus kemudian untuk menjalankannya, ya, untuk menjalankannya itu B102. Ya, B102 itu adalah untuk menjalankan. Nah, kita nanti akan menjalankan dari panel, ya, dari panel. Yaitu kita isi B103, B102-nya, ya, run command-nya kita isi nanti dengan 0, ya, menjalankan dari lokal, dari panel. Oke? Nah, itu yang pertama. Jadi kita akan menjalankan dari panel tetapi mengatur kecepatannya dari luar, ya, dari luar. Nah, kita on-kan dulu inverternya, terus kemudian kita menuju ke parameternya. Jadi nanti di help kita user terminal, kita panah bawah 2 kali, ya, kemudian kita enter, kita menuju B101. B101 itu defaultnya adalah isinya 1. Ya, kalau isi 1 itu dia mengatur kecepatannya dari luar. Nah, ini kita isi 0. Pakai panah kanan, kita isi 0, kita enter. Ya. Nah, ini jadi B101 ini berarti sekarang nanti untuk mengatur kecepatannya bisa jadi digital operator yang ada di sini, bisa jadi ya, kita menggunakan multi speed input reference yang ada di sini, ya. Nanti kita akan gunakan S5, S6 dan S7. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankannya kita akan menjalankan dari run stop yang ada di panel, maka B102 itu harus kita isi 0. Ya, kalau kita isi 1 kita menjalankannya dari S1, S2 yang ada di sini. Itu juga bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan menjalankan dari panel yang ada di sini. Kita menuju ke panah kanan, kita isikan 0. Kita enter. Ya. Oke, kita escape sampai menuju ke frekuensinya. Oke. Jadi sekarang nanti kita menjalankannya dari sini. Terus mengatur parameternya nanti dari lokal yang ada di sini, ya, untuk dari digital operator yang ada di sini, ya, digital input yang ada di sini. S5, S6, S7. Kenapa dipakai S5, S6, S7? Oke, mari kita lihat di manualnya. Kita masuk ke H, ya, terminal function. Kita klik di sini. Nah, H ini digunakan untuk mengatur fungsi terminal, ya. Fungsi dari terminal yang ada di sini itu difungsikan untuk apa? Nah, kita defaultnya yang ada di inverter Yaskawa V1000 itu adalah H105. Itu isinya adalah 3. Itu jadi multi step speed reference 1.
Ya, H106 itu defaultnya isinya 4. Jadi multi step speed reference 2. Ya. Nah, nanti kalau kita akan menggunakan H7 juga untuk multi step speed reference 3, ya, itu kita akan menggunakan akan mengisi H107 dengan 5. Itu jadi multi step speed reference 3. Nah, kita nanti kalau kita mau mengatur semua berarti H105 itu karena defaultnya sudah 3, maka itu sudah jadi multi step speed reference 1, itu masuk ke digital input S5. Ya, jadi H105 itu isinya otomatis 3 dan itu berfungsi sebagai multi step speed reference 1 dan itu ada di parameter untuk terminal di S5. Jadi S5 yang ada di sini, ya, S5 yang ada di sini itu digunakan untuk multi step speed reference 1. Nah, kemudian S6 itu yang parameternya ada di H106 itu defaultnya 4. Itu multi step speed reference 2, ya. Maka di sini ini S6 di sini ini adalah digunakan untuk multi step speed reference 2. Nah, sedangkan 7 itu defaultnya 6. Nah, ini akan kita ganti dengan 5 itu untuk jadi multi step speed reference 3. Oke. Jadi kita menuju ke parameter H. Jadi kita panah bawah. Enter, kita menuju ke H. Ya, H1 lah. Tadi adalah H10567. Kalau 5 sama 6 tidak usah diganti karena parameternya sudah defaultnya 3 dan 4. Defaultnya sudah untuk multi step speed reference 1 dan 2. Nah, sekarang yang harus kita ganti adalah H7. Itu isinya nanti dari 6 kita ganti menjadi 5 supaya jadi multi step speed reference 3. Nah, fungsi multi speed ini digunakan di semua jenis inverter, ya. Kita sudah belajar juga ini di inverter yang lain gitu ya, yang digunakan di Panasonic. Nah, sekarang kita gunakan di Yaskawa. Nah, ini H107 ini defaultnya adalah 6. Ini kita ganti menjadi 5, ya, supaya jadi multi step speed reference 3. Ya, kalau yang 6 itu defaultnya sudah 4. Ya, kalau yang 5 defaultnya sudah 3. Ya. Berarti sekarang parameter di digital input yang ada di S5, S6 dan S7 ini ada 3 buah yang kita gunakan untuk mengatur kecepatan. Jadi nanti kita akan ada 8 kecepatan karena ada 3 input, ya, 2 pangkat 3, yaitu ada 8 kemungkinan. Kita lihat dari mana nanti? Kita lihat dari parameter di D, ya. Jadi di sini kita sudah atur S5, S6 dan S7 menjadi multi step speed reference. Ya, nanti untuk menjalankannya dari panel. Kita nanti bisa juga menjalankan dari S1 dan S2. Oke, kita escape. Nah, kemudian setelah kita mengatur digital input kita menjadi multi step speed reference 1, 2 dan 3, ya, 1, 2 dan 3, kita menuju ke parameter D, referensi setting, ya. D di sini kita masuk ke frekuensi reference, ya. Nah, di sini kita harus tahu tabel ini. Jadi nanti yang kita gunakan itu ada 8, ya. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ada 8 di sini, ya, ada 8. Ini yang akan kita gunakan. Jadi nanti D101 itu adalah kita isi dengan frekuensi, ya. D102, D103 sampai D108 itu kita isi dengan frekuensi yang kita inginkan. Nah, nanti tergantung dari input yang ada di S5,
S6 dan S7 tadi ya, yang isinya 3, 4, 5. Jadi kan S5, S6 dan S7 tadi itu kondisinya off atau on. Nah, ini akan sesuai dengan apa yang tabel yang ada di sini. Jadi kalau S1, S5, S6, S5, S6, S7 ya yang ada di sini ini ada off semua, maka yang terjadi frekuensinya nanti ada di frekuensi di D101. Misalnya kita isi 10. Oke, kita isi 10. Berarti kita menuju ke parameternya panah bawah. Kita enter, kita masuk ke D1. Ya, kita enter. Nah, ini kita isi 10. Ya, enter. Berarti nanti jika ketiganya S5, S6 dan S6, S5, S6 dan S7 itu off, maka frekuensinya ada di parameter D01, D101. Nah, kalau yang di S5 ini kan standar untuk S5 karena H101-nya tadi kan kita isi 3, defaultnya 3, defaultnya 4, dan yang tadi S7 itu kita isi 5 sehingga defaultnya jadi multi step speed reference. Oke ya. Nah, maka sekarang kalau yang S5-nya on, ini kita isi parameternya 15 misalnya gitu ya. Maka D102 itu kita isi 15. Oke. Jadi ini 15 Hz ini akan aktif jika tadi S5-nya on. Nah, sekarang kalau S6-nya on ya, di sini S6-nya yang on, yang multi step speed reference 2 ini yang on, maka yang terjadi akan masuk di frekuensi D103. D103 kita isi misalnya 20. Ya. Oke. Terus kemudian kalau misalnya yang on itu adalah dua-duanya S3 dan S5 dan S6, S5 dan S6 ya. Ini dua-duanya on, maka yang terjadi frekuensinya ada di D104. Maka D104 misalnya tadi sudah 10-15. Tadi di D101 berapa ya? Tadi saya lupa. Ini 10, D102-nya ini 15, D103-nya ini adalah 20. Nah, maka sekarang D104-nya kita isi 25. Ya. D104-nya 25 dan ini terjadi jika S5 dan S6-nya on, ya. Nah, sekarang kita masih punya yang ketiga ini kan belum kita pakai yang S7. Nah, kalau S7 saja yang on, ini yang terjadi. Ya, S7 on itu parameternya ada di D105. D105 itu kita isi 30 gitu ya. D105 kita isi 30. Oke, terus kemudian jika di sini S7-nya on, S5-nya on, ya, ini ada di D106, ya. D106 kita isi 35. Ya. D106 kita isi 35. Nah, kemudian kalau yang on itu adalah yang di S6 dan S7, maka ini di D107. D107 kita isi 40. Ya, D107 itu kita isi 40. Oke, 40. Enter. Terus kemudian kalau ketiga-tiganya on, S5, S6 dan S7-nya on, maka parameternya ada di D108. D108 kita isi 50. Oke, kita enter.
Ya, jadi sudah, sekarang kita escape. Nah, maka di sini kenapa kok frekuensinya menunjuk langsung ke 10? Soalnya S5, S6 dan S7-nya kita kan off. Ya. Off. Nah, kalau off itu kan tadi parameternya ada di D101. Kalau tiga-tiganya off, maka parameternya di D101. D101 tadi kita isi 10. Kalau sekarang yang S5-nya on, frekuensinya nanti berubah di parameter yang di D102. Ya. Kalau di sininya yang on, Anda lihat di sini akan jadi 15. Ya. Kalau S6-nya on itu yang 20. Gitu ya. Kalau S5 dan S6-nya on 25. Kalau yang on itu adalah S7 saja, itu adalah 30. S7 dan S5 itu adalah 35. S7 dan S6 itu 40. S5, S6 itu 50 Hz. Ya. Kita bisa lihat di situ, kita jalankan sekarang. Kalau ini off, maka dia frekuensinya 10 Hz itu atau 300 RPM. Kalau S5-nya ini on, misalnya nanti ada sensor yang mendeteksi kalau ada benda tertentu, konveyornya harus lebih cepat gitu ya. S5-nya on, ya, itu frekuensinya jadi 15. Nah, kalau nanti menuju ke yang S6-nya yang on, frekuensinya jadi 20. Kalau S5 dan S6 on, frekuensinya jadi 25. Ya, kalau kemudian S7 yang on, ini frekuensinya jadi 30. S7 dan S5 on, ini jadi 35. S7 dan S6 ini jadi 40. Kalau tiga-tiganya ini jadi 50. Sehingga total 1500 RPM. Ya, kalau ini kita stop, maka kita berhenti. Nah, untuk multispeed ini kita bisa menjalankan dari luar juga. Maka parameternya, ya, parameter di B102. Oke. Ini yang tadi semula kita isi 0, kita isi 1. Ya, enter. Ya, B102-nya 1, sehingga kita untuk menjalankannya dari sini. Ya, kenapa ini 50? Karena ini ketiga-tiganya on, ya. Kita menjalankannya dari sini. Ya. Ini putarannya 1500, ya, dari luar. Frekuensinya pakai multispeed karena S5, S6 dan S7-nya on. Karena di sini on semuanya, ya. S5, S6 dan S7-nya on, maka frekuensinya ada di D108. Tadi D108 kita isi 50. Oke ya. Kalau ini saya matikan, berarti hanya S5 dan S6 saja yang on, ya. S5, S6 saja yang on, maka yang terjadi parameternya di D104. Tadi sudah kita isi dengan 25 Hz. Kalau ini saja yang on, S5 saja yang on, ini jadi 15. Kalau tidak ada yang on, ini frekuensinya jadi 10 karena tadi di D101 kita isi 10. Oke, demikian bagaimana kita bisa memanfaatkan multi-speed input di inverter Yaskawa V1000 untuk pengendalian kecepatan, pengendalian menjalankan, menghentikan membalik arah putaran motor listrik kita. Ya, terutama tadi ini untuk multi-speed input kita. Nah, ini juga berlaku di inverter yang lain, bagaimana kita bisa menjalankan motor listrik dengan menggunakan multi-speed input. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, mari kita coba bersama secara langsung gitu ya. Ini inverter kita Yaskawa V1000, ini kita lepas untuk mempermudahkan wiring kita. Ini adalah tombol-tombol. Nanti ini akan kita gunakan untuk multi-step speed kita, ada 3 tombol. Terus kemudian nanti 2 tombol yang ada di sini akan kita gunakan untuk menjalankan forward sama reverse. Kita nanti juga akan mencoba untuk menjalankan dari tombol run dan yang ada di sini. Oke ya, mari kita wiring seperti tadi yang sudah kita lakukan. Kita perlu memwiring SC ya. Misalnya ini adalah common-nya. Kita akan menyambungnya. Nah, ini adalah SC-nya. SC-nya kita sambung di sini. Kita masukkan. Nah, ini adalah SC yang nanti akan kita hubungkan dengan
tombol-tombol yang ada di sini. Ya, ini adalah tombol untuk satunya. Terus kemudian yang S1 ya, S1 itu kita hubungkan dengan tombol untuk memutar S1, memutar forward. Terus kemudian yang S2 kita hubungkan dengan tombol yang memutar 2 ya, nanti di sini ini masuk ke sini. Terus kemudian S5 ya, S5 kita hubungkan dengan tombol yang memutar yang ada di sini. Ini untuk untuk multi step speed kita. Terus kemudian yang terakhir adalah S6. Nanti kita tidak pakai S7, nanti ada 4 kecepatan. Nanti kita atur. Ini S6-nya kita hubungkan dengan tombol yang ada di sini. Ya. Jadi ini semuanya harus diberi common, ya. Commonnya diberi semuanya. Ini adalah commonnya sama. Nanti ini adalah untuk common kita. Terus ini juga nanti untuk common kita. Nah, dan di sini untuk common kita, ya. Oke, jadi ini jalan forward, jalan reverse. Ini untuk kecepatan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau dua input nanti akan ada 4 kecepatan, gitu ya. Terus kemudian ini untuk motornya kita hubungkan. Ya, motornya kita hubungkan. Di sini yang warna biru itu di sini, ya. Ini yang warna kuning. Ya, ini yang warna hitam. Jadi di sini motor sudah kita hubungkan, wiring S1 sampai S1, S2, S5, S6 sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan mengatur parameternya, ya. Jadi kita nyalakan dulu inverternya. Ini inverternya sudah menyala. Terus tadi parameternya kita atur, ya. Dengan panah bawah, terus kemudian kita enter, kita mengatur di B101, kita isi 0, ya, kita enter. Ini harus kita isi 0 supaya bisa multi step speed, oke. Terus B102, ini kita isi 0 dulu. Kita menjalankan dari sini dulu, ya. Kemudian kita mengatur parameter di H, ya. H kita atur dulu, ya. H1 nanti mulai dari H105, ya, karena kita pakai terminal 5. H105 itu kan isinya 3, ya, sudah 3 karena defaultnya 3. H106 itu isinya 4. Sudah 4, defaultnya 4, ya. Terus kemudian kita mengatur di parameter B, ya. Kita escape, kita atur di D, ya, D101. Nanti kita punya 4 kecepatan, maka D101 kita isi adalah 4 kecepatan. Ini D101 kita isi 20, ya, kita enter. Terus kemudian D102 kita isi 30, kita enter. Terus kemudian D103 kita isi 40, kita enter, ya. Terus kemudian D104 kita isi 50, kita enter, ya. Kemudian kita escape. Nah, ini sudah selesai, kenapa di sini 20? Karena karena 20 di sini karena di sini off semua. Kalau off semua artinya
di sini menggunakan parameter di D1 frekuensinya. Ya, kalau yang tombol satunya on, maka di sini 30, ya. Kalau di sini tombol 2-nya on 40, dua-duanya on 50, ya. Oke, mari kita jalankan. Ya, kita jalankan dari sini. Maka dia frekuensinya menggunakan frekuensi 20. Kalau mau merubah 30, tinggal kita tekan yang tombol terhubung ke S5 30. Kalau mau jadi 40, kita hubungkan ke yang S4 40, yang terhubung ke S6. Kalau S5 dan S6 aktif, maka akan menjadi 50. Kalau dua-duanya off, dia akan menjadi 20. Ya, ini kita kalau mau forward, ini kita panah atas gitu ya, kita enter, kita reverse, kita enter, maka putarannya akan terbalik gitu ya. Terus kemudian ini 30, ini 40, ini 50, sorry, ini 40, ini 20. Oke ya. Oke, kalau kita mau reverse lagi, forward lagi, kita tekan enter, maka dia akan berbalik arah putaran. Ini kalau kita akan menjalankan dari sini dengan multi speed tadi, ya. Terus bagaimana kalau kita ingin menjalankan dari tombol luar, ya? Maka kita atur parameter B102-nya, ya, B102. Ini kita isi 1, ya, kita isi 1, kita enter. Ya, maka sekarang menjalankannya sudah tidak dari sini, ini tidak bisa, kita menjalankannya dari luar. Ya, 20, kalau di sini saya tekan 30, kalau yang di sini saya tekan 40, kalau dua-duanya saya tekan 50. Ya. Dua-duanya saya lepas, dia 20. Kalau ini saya lepas, dia mati. Kalau yang ini saya tekan, dia akan berputar reverse. Ini saya tekan 30, kalau ini yang saya tekan 40, kalau dua-duanya saya tekan 50. Ya, kalau saya lepas semua 20, ya. Begitu, kalau ini saya lepas, ini akan mati. Ya, itu caranya wiring pengaturan parameter untuk menjalankan secara multi step speed reference. Terima kasih.